anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Taruhan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyerutuk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang, Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak, dan juga mengucurkan darah segar, dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian, saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna, karena ada bagian tulang belakangnya yang retak, dan nampaknya sudah nggak bisa diatasi lagi. Ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Saya yakin siapapun yang berbuat zalim, cepat atau lambat akan memperoleh balasan dari Allah yang maha adil, sepadan besar atau kecilnya kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Nah, kalau sekarang Jokowi yang bakat kezalimannya memang top markotop, minjam istilah anak muda zaman sekarang, Jokowi sedang dihukum Tuhan. Anda boleh percaya, boleh tidak, tapi saya yakin sekali. Pernyataan kontroversi Amin Rais menggemparkan berita Nusantara di saat tekanan yang sangat hebat sedang melanda Joko Widodo. Di tengah isu ijazah Jokowi yang diduga palsu dan dicetak di Pasar Pramuka, yang akhir-akhir ini sedang digaungkan oleh politisi partai yang dulu mengusungnya melenggang ke istana. Amin Rais ikut andil peran dalam meramaikan serangan politik terhadap Jokowi, sehingga menambah panjang lika-liku kehidupan Jokowi di hari-hari pensiunnya sebagai presiden. Menurut pengamat, cerita tentang rencana jahat Jokowi terhadap Amin Rais dan anaknya ini adalah sebuah paradoks yang sangat terlambat jika baru diceritakan sekarang. Seharusnya, kenapa tidak dari dulu Amin Rais mencuatkan berita ini untuk menjadi sebuah kasus yang komprehensif yang ditangani oleh kepolisian untuk menjadi pembuktian hukum. Yang mana jika prosesnya terbengkalai seperti kasus-kasus yang lain, maka kasus cerita Amin Rais ini bisa diangkat kembali untuk menjadi kasus yang layak diperbincangkan karena sudah mendapat legal standing di masa lalu. Pernyataan Amin Rais ini dianggap seperti bola liar panas yang akhir-akhir ini dilontarkan oleh mantan politisi senior PDIP, Vitor Suryadi, yang menyebarkan isu tanpa didukung dengan bukti-bukti hukum yang kuat.
Pernyataan-pernyataan liar seperti ini hanya akan memperkeruh suasana dan membuat kegaduhan semakin melebar kemana-mana, sehingga bisa membiaskan kasus ijazah Jokowi yang sedang dalam proses hukum.